Felipe Klauski bab 2555 sampai bab 2566. Bab 2555-2556. Leo berdiri di udara, penuh amarah, dan matanya bisa menyemburkan api. Penuh kebencian. Dewa yang baru bangkit, sebenarnya memiliki kekuatan untuk bertarung melawan dirinya sendiri. Oriental sialan ini, keji. Leo terus-menerus menyesuaikan energi di tubuhnya, dan pada saat yang sama mengeluarkan sebotol cairan kehidupan dari tangannya dan meminumnya dengan keras untuk memulihkan lukanya. Segera, tubuh hitam Leo yang terbakar dibelah dua, terstimulasi oleh cairan kehidupan, sel-sel mulai berkembang biak dengan cepat, dan menjadi sangat aktif. Momentum seluruh orang Leo, jangan lebih kuat dari sebelumnya. Felipe bertempur melawannya. Api unicorn yang ditutupi dengan baju besi logam hancur menjadi setengah dari tubuhnya saat ini. Namun, di bawah restu dari pemerintahan asli kerajaan Felipe, setengah dari tubuh mulai pulih perlahan, dan berubah menjadi nyala api unicorn sengit dalam baju besi emas dan besi. Ini adalah perpaduan dari atribut ganda. Leo berkata dengan senyum pekat di wajahnya, mengatakan, dua atribut, sangat bagus, sangat kuat. Tapi, ini tidak cukup. Mendadak. Dengan raungan dari Leo, ia meluncurkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Felipe. Langit penuh dengan guntur, dan ada badai yang kuat, seperti pisau dingin, terus-menerus menyerang Felipe. Leo juga merupakan atribut ganda. Guntur mendalam dan mendalam badai. Di bawah tekanan serangan manik, Felipe juga mundur. Lagi pula, negaranya tidak stabil, dan ia memiliki pengalaman tempur yang tidak mencukupi. Di bawah serangan Leo, dewa utama masa depan dengan dua atribut, ia tampaknya memiliki sedikit pengalaman dan tidak berdaya. Ledakan. Leo mengangkat tangannya, menabrak guntur yang tercampur badai, dan dengan kasar menyerang Felipe yang sedang terbang. Grid guntur setinggi langit ini dan manik 7 atau 8 badai sudah cukup untuk menghancurkan setiap dewa dan bahkan menghancurkan kota modern manapun. Felipe melangkah mundur, matanya memadat, dan dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Dengan putus asa, dia mengangkat tangan kanannya dan minum ke langit pedang. Berdengung. Antara langit dan bumi, ada ratusan pedang yang sengit. Tiba-tiba, di kota suci di bawah ini, semua murid dengan pedang ksatria di tangan mereka dan di belakang mereka, semua naik ke langit saat ini, berubah menjadi pita perak, terbang dengan cepat menuju tangan kanan Felipe. Pada saat itu, langit penuh dengan cahaya pedang perak dan putih, dan kemudian perlahan-lahan berkumpul menjadi pedang panjang ksatria besar, menebas ke arah Leo. Namun, pada saat ini, Istana Emas, di belakang singgasana emas, adalah pedang suci kerajaan. Gagangnya berwarna keemasan, dengan naga barat yang melilitnya, dan bilahnya hitam dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Setelah merasakan kekuatan aturan kendo antara langit dan bumi, pedang suci ini tiba-tiba terbang dari belakang tahta, dan kemudian dengan cepat berlari melalui kubah kristal dari seluruh istana emas. Tangan kanan rata. Felipe melihat ke samping, melihat pedang suci emas ekstra di tangannya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Pedang yang bagus. Pedang suci ini mengandung tekanan energi besar di tubuhnya. Bukan dewa, dia bahkan tidak bisa mengendalikannya. Di udara, lapangan besar tempat ratusan pedang ksatria perak dan putih bertemu, menebas ke arah Leo, membawa tekanan energi manik, sepertinya itu akan menghancurkan sisi dunia ini. Tubuh Leo mundur, dan pada saat yang sama, ia mengangkat tangannya dan memukul perisai guntur untuk melawan kekuatan pedang besar. Dentang. Pedang panjang ksatria besar secara langsung menghabiskan pita perak dan putih, menebas perisai guntur biru dan putih. Tiba-tiba, keduanya bertabrakan dan meledak badai energi besar. Gemuruh. Seluruh dunia ditutupi oleh energi agung ini, dan dunia gemetar. Teror. Ini seperti kepunahan. Kekosongan mulai runtuh dan runtuh. Namun, Leo menolak serangan yang mengerikan itu. Meskipun Thunder Light Shield biru dan putih hancur di tangannya, Light Saber besar, yang mengumpulkan ratusan pedang ksatria, juga runtuh dan hancur. Di sana, Felipe dengan mudah mengandalkan serangan Leo dengan mengandalkan pedang suci di tangannya. Pedang suci. Ketika Leo melihat pedang suci dipegang di tangan Felipe, seluruh orang terperangah dan terkejut. Sial. Kembalikan pedang suci. Leo meraung kegilaan. Dia memikirkan legenda. Pedang suci adalah perwujudan keadilan barat. Ada desas-desus bahwa siapapun yang mampu membeli pedang suci pada akhirnya akan menjadi penguasa dunia barat. Selama 700 tahun, tidak ada yang mampu membeli pedang suci ini. Bahkan sang ayah, Zeus, tidak bisa menggunakan pedang suci ini, dan hanya bisa meletakkannya selamanya di belakang tahta. Tetapi sekarang, seorang lelaki timur telah berhasil mengangkat pedang suci, dan, di bawah desakannya, pedang suci itu benar-benar bersinar. Ini benar-benar mustahil. Seorang oriental, mengapa pedang suci tunduk pada Klauski? Wajah Felipe polos, dia tidak tahu pikiran batin Leo pada saat ini, dia melirik pedang suci di tangannya, dan berkata, tepat,
aku tidak memiliki pedang, pedang ini milikku, terima kasih kepada kota suci karena telah mengirimku hadiah. Fuck, siapa yang bilang kamu diberikan? Kembalikan pedang suci. Leo sangat marah dan langsung meluncurkan serangan brilian pada Felipe. Dalam sekejap, keduanya mulai berkelahi lagi, dan seluruh langit tampak hancur. Dengan pedang suci di tangan, Felipe menggunakan 3 kekuatan atribut, dan keterampilan tempurnya juga menjadi semakin banyak. Segera, dia diikat dengan Leo. Leo juga mulai merasa bahwa serangan lawan menjadi semakin matang dan ganas. Dia tiba-tiba mengerti bahwa pihak lain sedang mencobanya. Penuh kebencian. Kotor Oriental, kamu benar-benar menggunakan aku untuk meningkatkan pengalaman tempurmu. Leo meraung. Dentang. Felipe jatuh dengan pedang, dan lawannya mengangkat tangannya dan memukul perisai guntur untuk memblokirnya. Keduanya, saling berhadapan, penuh energi manik. Hahaha, ada apa? Datang lagi. Felipe menabrak gairah berkelahi. Dia dan Leo, dari langit ke tanah, dari tanah ke tebing, dari tebing ke danau kering di dekatnya. Dalam perjalanan pertempuran ini, Leo semakin merasakan kekuatan fisiknya. Namun, pihak lain terlahir dengan naga dan harimau, semakin sengit. Bahkan, ranah pihak lain sebenarnya terus membaik. Tidak. Ini benar-benar mustahil. Apakah lawan akan menerobos? Ranah surga dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah dewa yang baru bertambah, yaitu Raja Murid yang sesuai dengan 4 distrik di belakang gerbang. Lantai kedua sesuai dengan Raja Murid di area kelima. Lantai 3 sesuai dengan Raja Murid di daerah keenam. Setelah Anda menembus 3 tingkat dewa, Anda dapat mencapai ranah dewa utama. Dan kerajaan Tuhan Dewa terbagi menjadi 3 lapisan. Lantai pertama sesuai dengan Raja Murid di daerah ketujuh. Lapisan kedua sesuai dengan kekuatan setengah lainnya. Lapisan ketiga, sesuai dengan situasi di sisi lain, berdiri di puncak dunia yang tak terkalahkan kuat. Bab 2557-2558. Jangan melihat pada 3 lapisan ranah para dewa dan dewa utama, itu terlihat sederhana, tetapi setiap lapisan adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Beberapa terobosan dan kemajuan perlu bergantung pada peluang antara surga dan bumi. Terutama 3 alam dewa utama, sangat mudah bagi orang untuk menerobos. Berapa banyak orang yang terjebak di lantai pertama dewa utama, tidak bisa menembus untuk memasuki lantai 2 dewa utama, dan mencapai keadaan setengah langkah. Belum lagi situasi setengah langkah di sisi lain, mendapatkan pengakuan dari langit dan bumi, menerobos ke sisi lain dunia, melihat semua aturan dunia, mengintip ke balik pintu untuk menyebabkan dan efek, dan menjadi dunia, saat ini berdiri di puncak yang kuat. Dan begitu ia menerobos 3 ranah dewa utama dan ranah pantai lainnya, itu bisa menjadi ranah, sang nabi, yang tidak pernah tercatat dalam sejarah di dunia ini. Di dunia nabi, tidak ada yang berani berpikir, tidak ada yang berani melangkah ke dalamnya. Karena, itu adalah ilusi, suatu keadaan di mana tidak ada yang berhasil melangkah ke dalamnya. Nenek moyang yang tak terhitung jumlahnya melanjutkan untuk berhasil, dan kelanjutan dari rencana untuk menciptakan Tuhan adalah untuk bidang kenabian ini. Menurut catatan yang ada, dan upaya nenek moyang yang tak terhitung jumlahnya, begitu mereka mencapai ranah nabi, mereka dapat menembus hidup dan mati dan mencapai kelanjutan kehidupan di alam semesta. Yakni, kelanjutan dari pembawa kesadaran, dan misteri dari beberapa persamaan dan kesamaan dalam perebutan dalam beberapa karya sastra. Namun, pembawa kesadaran ini bukanlah kemenangan dalam pengertian tradisional. Pengangkutnya bisa apa saja. Pada saat yang sama, ranah nabi dapat sepenuhnya menyingkirkan belenggu peradaban kedua, memasuki sistem peradaban ketiga, dan mendapatkan kunci untuk melampaui peradaban ketiga untuk mewujudkan peradaban keempat. Ini adalah sistem yang beradab di mana masyarakat manusia dan apa yang telah diperoleh sejauh ini hanyalah massa dan tidak dapat dihitung. Pada skala global, negara yang hilang di balik 3 pintu, sistem peradaban binatang buas itu dan tanah di belakang pintu tempat Roger Klawski telah menyaksikan, sudah merupakan puncak peradaban kedua. Sistem peradaban di belakang pintu Klawski, keadaan orang terhilang, bahkan telah mencapai sistem peradaban ketiga. Begitu gerbang bintang hancur dan makhluk-makhluk di sisi lain menemukan dunia ini, maka apa yang menunggu dunia ini akan dihancurkan. Leo, dengan mata terbelalak dan marah, menatap Felipe, yang semakin berani, berteriak dengan marah, sialan dan tercela Oriental, akan menjadi milik pedang suci keluarga Sains beri kami. Beri aku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu di sini. Mata Felipe dingin, dan pedang suci di tangannya menjadi semakin berguna. Dia berkata dengan provokatif, saya mendapatkannya dengan kemampuan saya sendiri, mengapa saya harus mengembalikannya? Anda dapat melakukannya sendiri. Pengadilan mati. Leo meraung, mengerahkan energi pamungkasnya, dan meluncurkan serangan paling tragis pada Felipe. Leo sudah berada di lantai 2 dewa. Segera itu akan menembus ke lantai 3 Tenjin. Awalnya, itu benar-benar mudah untuk berurusan dengan dewa yang baru meningkat, seperti Felipe, yang baru saja memasuki lantai pertama dewa. Namun, melalui pertempuran tadi, Leo mengerti bahwa potensi pihak lain terlalu besar.
5 jenis asal-usul kerajaan, ditambah 3 atribut yang saat ini terbuka, dan semuanya adalah atribut level 5S. Leo tahu bahwa dia bertemu lawannya. Tidak. Setelah orang ini dibiarkan tumbuh, seluruh dunia gelap dan dewa-dewa barat telah bertemu lawan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gemuruh. Di atas langit, pertempuran yang menakutkan terjadi lagi. Sama seperti keduanya menjadi panas, sosok merah berubah menjadi pita merah dari kejauhan dan bergegas langsung ke area pertempuran. Ledakan. Mengangkat kepalanya tanpa alas kaki dan menerbangkan Leo. Perisai guntur di depan Leo juga hancur dalam sekejap. Kamu Fan tiba. Dia berdiri berdampingan dengan Felipe dan berkata, Fatako sudah dipotong. Tidak pantas untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku akan berurusan dengannya sebentar. Kamu pergi dulu. Felipe mengerutkan kening, dan memiliki beberapa cinta, tetapi setelah memikirkannya, dia berkata, oke. Manor akan direkonsiliasi. Setelah semua, Felipe berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia ingin mengambil pedang suci. Namun, ketika sosoknya meninggalkan batas kota suci, topeng kotak biru ditambahkan antara langit dan bumi, yang meliputi seluruh kota suci. Pada saat yang sama, dentang pedang suci di tangan Felipe berdengung, sepertinya ada beberapa batasan, membuatnya mustahil untuk meninggalkan kota suci setengah langkah. Di kejauhan, Leo melihat pemandangan ini, menyeka darah dari mulutnya, dan tersenyum, oriental tercela. Pedang suci milik kota suci, disinilah, ia memiliki misinya sendiri, selama kota suci itu berada di bawah tanah jika hal-hal jahat itu tidak dibersihkan dalam 1 hari, pedang suci tidak akan meninggalkan kota suci. Anda ingin membawanya pergi, hayalan. Felipe mengerutkan kening, melirik pedang suci di tangannya, tetapi berkata tanpa daya, aku akan membawamu pergi nanti. Setelah itu, dia melemparkannya, pedang suci itu berdengung, dan terbang kembali ke istana emas sendirian, didirikan kembali di posisi aslinya, perlahan-lahan kehilangan kilau dan paksaan sebelumnya. Pada saat setelah pedang suci kembali, gua-gua bawah tanah besar yang gelap di bawah kota suci, orang-orang itu bersembunyi dalam gelap, dengan sepasang mata merah yang tak terhitung jumlahnya seperti binatang liar, juga tiba-tiba menjadi tenang dan berkeliaran. Di tanah. Di ujung utara, ada pedalaman pegunungan dan hutan. Sebuah istana kuno yang luas dan rusak yang tampak agak dekaden. Di kedua sisi gerbang batu istana, ada dewa-dewa barat kuno dengan kepala ular, mereka memiliki lampu batu di dada mereka, dan sekarang mereka terbakar dengan nyala api yang redup. Pintu batu yang terbuka di lubang ini seperti garis pemisah antara gelap dan terang. Di depan gerbang batu, ada cahaya, dan di belakang gerbang batu, ada kegelapan total, dan kegelapan dan kedalaman yang tidak bisa dilihat di akhir, dan nafas iblis. Sekarang, di seluruh istana kuno yang rusak, ada teriakan jiwa, raungan rendah meraung seperti binatang buas kuno. Seluruh istana bergetar karena raungan ini, dan banyak batu besar jatuh. Di hutan gunung ini, burung dan binatang buas tersebar di mana-mana. Ledakan. Cakar hitam besar merah tua, membawa atmosfer jahat langit, dari pintu batu gelap-gelap, ingin menerobos pintu batu ini. Namun, begitu menyentuh cahaya di luar gerbang batu, cakar besar itu tampak hangus, mengeluarkan asap putih dan membuat suara menderu. Mengaum-mengaum. Deru terus-menerus meraung di seluruh gunung. Kemudian, di istana ini, terdengar suara yang dalam, kota suci sialan, pedang suci sialan, sialan Zeus. Suara rendah ini keluar, dan kemudian perlahan menjadi sunyi. Di sini, Felipe meninggalkan kota suci. Adas dan Leo bertengkar, dan mereka juga menemukan kesempatan untuk meninggalkan kota suci. Leo tinggal di atas kota suci itu, memandang punggungnya, dia ingin mengejar, tetapi dia juga harus menjaga orang-orang kota suci di bawah. Terlebih lagi, karena pedang suci telah meninggalkan istana emas sebelumnya, Leo bisa merasakan kesal hal-hal di bawah kota suci, dan dia harus turun dan melihat sendiri. Sial, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Leo meraung dan berubah menjadi istana emas. Dan di sini, pertempuran antara Roger Klawski dan Zeus juga akan segera berakhir. Bab 2559-2560. Di atas ombak biru samudra biru, dua sosok, melangkah di laut, berhadapan dengan gugup. Tekanan energi Zeus yang agung, matanya berubah dari halilintar menjadi teropong biasa, mengungkapkan niat bertarung yang pahit, menatap Roger Klawski, yang terpisah darinya sejauh puluhan meter. Roger Klawski, kamu melewati batas. Zeus berkata dengan dingin. Roger Klawski masih berdiri di tangannya, berdiri di atas ombak laut, menatap dengan tenang ke seberang Zeus, dan berkata perlahan, melintasi perbatasan. Ketika Anda, Raja Barat, melanggar wilayah saya dan melanggar Pulau Arkadia Klawski saya, Barat sudah melintasi perbatasan. Sekarang, ketika saya datang ke Barat, mengapa tidak berbicara tentang melintasi perbatasan? Dengan dengusan dingin, Zeus berkata, para murid, Raja, tidak ada hubungannya dengan kedua belas dewa saya.
Meskipun 12 kuil saya di barat bertanggung jawab atas 2 pintu di barat, para raja keluar dari sana, Anda harus pergi carilah pria di sana untuk menyelesaikan akun alih-alih melakukan saya ke kota suci. Haha. Roger Klawski berkata, pintunya ada di bawah perawatan 12 dewa Anda di barat, tetapi Anda membiarkan benda itu memilih kerajaannya. Bukankah itu salah Anda? Zeus, Anda bingung, dan Anda telah menjadi dewa utama selama bertahun-tahun. Kebodohan kota suci. Anda tidak dapat merekam pencapaian selamanya di kota suci. Anda tidak akan pernah memiliki hari yang damai di barat selama istana iblis masih ada. Anda tahu kebenarannya dengan jelas, tetapi Anda memilih dia menyerah padanya dan menjadi kaki tangannya. Kalimat terakhir ini sangat kuat dan memekakkan telinga. Zeus memiliki wajah yang suram, dan ragu berkedip di matanya. Dia berteriak, tidak, aku tidak menyerah padanya. Aku adalah Tuhan-Tuhan, penguasa dunia barat, tidak ada yang bisa membiarkanku menyerah. Binatang buas itu, hanya menggunakan aturan di sana. Kamu tahu, Roger Klawski, kamu dan aku bahkan menghitung Heli tidak akan membunuh binatang itu. Keberadaannya adalah ancaman dunia ini. Ia telah menunggu rajanya datang ke dunia ini. Sudah ribuan tahun, ia telah hidup selama ribuan tahun. Sebagai perbandingan, hanya tinggi dan rendah. Aku masih memiliki orang-orang di kota suci dan seluruh dunia barat. Aku tidak punya pilihan. Roger Klawski tampak tenang dan menghela nafas. Zeus, kamu punya pilihan, kamu bisa bergabung denganku, menantangnya, menyegelnya selama 10 tahun, dan membiarkannya tidur selama 10 tahun. Kamu harus mengerti bahwa itu diserahkan kepada dunia ini waktu hampir habis. 10 tahun adalah batas waktu yang bisa kita perjuangkan, dan gerbang Star tidak akan mampu mempertahankannya. Zeus mengerutkan kening, matanya berkedip bermartabat. Senyum samar muncul di sudut mulutnya, dan berkata, Roger Klawski, apakah Anda ingin mengundang saya untuk bertarung melawan binatang buas dengan Anda? Apakah Anda pikir saya akan tertipu? Bagi saya, keberadaannya juga merupakan ancaman bagi keberadaan timur Anda. Hanya itu keberadaan, Anda tidak berani dengan mudah melintasi perbatasan. Ini keseimbangan, tidakkah Anda memahami kebenaran ini? Mendengar ini, Roger Klawski mengerutkan kening, dan kemudian menghela nafas. Zeus, di matamu, apakah permusuhan antara timur dan barat begitu penting? Apakah nasib bersama umat manusia tidak berharga di mata Anda? Setelah gerbang bintang pecah, makhluk-makhluk di sisi lain memasuki dunia ini. Pada saat itu, Anda tidak mengerti kiamat seperti apa. Zeus tertawa 2 kali dan berkata, tidak, kamu tidak mengerti. Dengan itu, kita dapat memiliki 2 pilihan di barat, dan kamu di timur telah menentang makhluk-makhluk di belakang gerbang bintang sejak zaman kuno. Keberadaanmu, kepada mereka omong-omong, itu adalah ancaman dan musuh abadi. Bagaimanapun, mata Zeus penuh dengan warna-warna dingin. Roger Klawski mengambil napas dalam-dalam, dan ombak di bawah kakinya mulai menggerakkan ombak karena emosinya. Zeus, apakah kamu ingin menjadi budak di sisi lain? Roger Klawski bertanya dengan dingin. Zeus memegang tombak Thunder, dan energi tahu-tahu melonjak di tubuhnya. Dia berkata, kamu telah memenangkan aku sebelum kamu memenuhi syarat untuk mengetahui pilihanku. Setelah mendengar ini, Roger Klawski menggelengkan kepalanya dan berkata, karena ini masalahnya, hanya akan ada satu pertempuran. Setelah semua, seluruh permukaan laut tiba-tiba meledak menjadi tekanan energi manik. Tekanan ini dengan cepat menyebar ke seluruh lautan. Ledakan. Berjuang, mulai lagi. Pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dari gambar-gambar elektronik satelit di luar angkasa, kita dapat melihat bahwa di atas lautan, area lautan telah jatuh ke pusaran pertempuran. Tekanan manik, api yang menjulang, ombak besar setinggi ratusan meter. Pada saat itu seperti dampak meteorit, seperti ledakan nuklir. Satelit dari berbagai negara, semua gambar yang terlihat saat ini, semuanya merupakan pemandangan hari kiamat. Oktagon dan administrasi umum Nonagon, serta istana Jinsai di negara tersembunyi, semua terdiam. Ini adalah pertempuran antara 2 pantai teratas lainnya di dunia ini. Dan itu adalah pertempuran besar. Teror. Jika Anda bertarung seperti ini, lautan akan mengering. Bahkan sebuah benua akan hancur. Tidak ada yang tahu hasil dari pertempuran ini. Berita langka adalah bahwa 3 hari kemudian, Zeus kembali ke kota suci dalam tubuh yang hancur, dan bahkan tombak gunturnya terpecah menjadi 3 bagian akibat perang. Setelah hari itu, Zeus mulai mundur dan kota suci mulai menutup. Seluruh dunia barat diselimuti oleh penindasan yang sulit diungkapkan. Ada desas-desus bahwa Zeus hilang, tubuhnya dikalahkan dan menghadapi kejatuhan. Di kota suci, pasukan 2 putra Zeus juga mulai merebut kekuasaan secara pribadi, dan mulai memperjuangkan kekuasaan tanpa ampun. Para dewa yang tersisa di barat juga mulai memperketat basis dan industri masing-masing. Secara keseluruhan, seluruh barat diselimuti tekanan bayangan yang sangat besar. Melihat kembali ke Felipe, dia bertemu Adas di tanah pribadi Adas. 3 hari kemudian, Roger Klawski datang ke rumah ini dan dalam kondisi fisik yang buruk. Ayah. Felipe melihat wajah pucat ayahnya,
dan kekuatan aturan di tubuhnya juga sangat kacau. Roger Klawski duduk di sofa di aula dengan bantuan Felipe. Energi yang runtuh darinya dan kekuatan aturan yang kacau membuat orang-orang biasa tidak berani mendekat. Roger Klawski batuk beberapa kali dan berkata, "Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit terluka." Felipe melihat situasi Roger Klawski, alisnya kencang, dan dia memandang Adas di satu sisi. "Adas, saya memiliki kolam naga, saya menemukannya beberapa tahun yang lalu." Roger Klawski tidak mendengar dan berkata apa-apa, mengatakan, "Oke, saya akan berterima kasih di masa depan." Setelah semua, ia mengikuti Adas ke kedalaman manor. Setelah Adas keluar, Felipe dengan cepat bertanya, "Bagaimana kabar ayah saya?" Adas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak ideal. Untuk pertama kalinya aku melihat ayahmu seperti ini. Kekuatan aturan dalam tubuh semua bingung. Apa konsekuensinya?" tanya Felipe. Adas tampak berwibawa dan berkata, "Aku tidak tahu, tapi seharusnya tidak ada masalah dengan Hua Longqi, ditambah ayahmu. Aku akan pergi keluar dan menanyakan situasi Zeus. Pertempuran seperti itu, diperkirakan bahwa Zeus juga tidak lebih baik." Bab 2561-2562. Felipe tidak menindaklanjuti, dan Adas meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa. Selama periode ini, Felipe tinggal di Manor, menjaga pintu yang menuju ke ruang rahasia Manor. Dia bisa merasakan energi dan kekuatan regulasi yang megah dan kacau di kamar itu. Kondisi ayah tidak terlalu baik. Setengah hari kemudian, Adas kembali. Wajahnya terang dan gelap, dan dia tampak sangat khawatir. "Bagaimana? Apa yang kamu dengar?" Felipe bertanya di sofa di ruang tamu. Adas duduk dan minum secangkir teh dan berkata, "Situasinya tidak begitu baik, dan Zeus sekarang ditutup. Menurut Eyeliner, cedera Zeus tidak ringan. Sekarang kota suci sudah mulai darurat militer. Leo dan Amos sudah pertempuran di bawahnya sepenuhnya dipindahkan ke meja. Kota suci telah dibagi menjadi dua kekuatan, dan Tuhan Dewa merebut kekuasaan." Setelah mendengarkan Felipe, wajahnya diam, dan setelah berpikir lama, dia bertanya, "Zeus benar-benar tertutup?" Adas mengangguk dan berkata, "Seharusnya, ayahmu seperti ini, dan Zeus seharusnya tidak jauh lebih baik. Selain itu, sesuai dengan emosinya, dia tidak akan membiarkan seluruh kota suci diabaikan, kecuali kekuatan dan tubuhnya ditemukan." Krisis besar. Felipe tampak berwibawa dan bertanya dengan ragu, apa yang menekan di bawah kota suci. Setelah Adas mendengar kata-kata itu, wajahnya langsung menjadi kusam dan bermartabat. Dia berkata, "Di bawah kota suci, monster yang tertindas ribuan tahun yang lalu adalah sekelompok monster. Hanya dewa utama kota suci yang dikombinasikan dengan pedang suci dapat menekan mereka. Ini begitu monster itu melarikan diri dari kota suci, itu akan menyebabkan kehancuran yang tak terhindarkan ke seluruh dunia barat, bahkan dunia timur." "Monster apa?" tanya Felipe. Setelah terdiam beberapa saat, Adas berkata pelan, "Gourmet." "Gourmet." Felipe bodoh, dengan ekspresi kaget di wajahnya, berkata, "Bukankah itu salah satu dari hewan buas kita di timur? Mengapa monster di sini?" Adas mengangguk dan menggelengkan kepalanya, "Tidak, mereka hanya terlihat mirip dengan rakus, tetapi mereka sebenarnya bukan rakus. Mereka hanya bisa menjadi bagian dari varian rakus. Mereka adalah makhluk dari pantai lain. Ribuan tahun yang lalu, mereka suci. Dewa pertama kota ditekan di sini. Kelompok monster ini berlari beberapa lusin tahun yang lalu, menyebabkan kota suci itu penuh dengan angin dan hujan, dan bahkan menghancurkan beberapa kota di sekitarnya. Jika Zeus menembak, aku khawatir itu akan menyebabkan lebih besar masalahnya. Selain itu, beberapa monster itulah yang hampir menyebabkan Zeus hancur. Karena Zeus tidak bisa menggunakan pedang suci." Mendengar ini, Felipe mengerti sesuatu. Ingin menekan monster-monster itu, tidak hanya kekuatan pantai lain seperti Zeus, tetapi juga perlu bekerja sama dengan pedang suci. Tapi sekarang, dewa utama kota suci, Zeus, tidak bisa menggunakan pedang suci. "Bukankah orang luar tahu bahwa Zeus tidak dapat menggunakan pedang suci?" tanya Felipe. Adas terkekeh dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Zeus adalah dewa utama, siapa yang berani menantangnya? Dan, dia tidak bisa digunakan. Sekali Zeus, tapi dia bisa menggunakan pedang suci, tapi, karena dulu pilihan, apa yang tampaknya terjadi padanya secara berbeda, jadi pedang suci tidak mengenalinya." Setelah menyelesaikan kalimat ini, Adas menatap Felipe dan berkata, "Itu benar, jika saya membaca dengan benar, ketika Anda bertarung dengan Leo, tampaknya Anda memiliki pedang suci di tangan Anda." Felipe mengangguk dan berkata, "Yah, aku tidak terlalu jelas, tapi aku bisa merasakan ketergantungan pedang suci padaku, sama seperti seorang anak yang menemukan seseorang yang dia percayai." Adas menatap Felipe dengan heran dan berkata, "Dalam sejarah dunia barat, tidak pernah ada seorang Oriental yang mampu membeli pedang suci. Kamu yang pertama. Pasti ada beberapa alasan lain untuk ini." Felipe terdiam sesaat, dan bertanya, "Apakah ayahku baik-baik saja?" Adas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dengan Hua Longqi,
ayahmu seharusnya bukan masalah besar, kecuali bahwa aku tidak tahu tentang hal-hal berikut. Setelah kalimat ini, ada keheningan di ruang tamu. Setelah beberapa saat, penjaga di luar pintu masuk dan membungkuk. Tuan Apollo, ada seorang pria bernama Stephen di luar. Adas mengangkat alisnya sedikit, menatap Felipe, dan berkata, bagaimana orang ini datang. Setelah beberapa saat, Stephen, dipimpin oleh penjaga, berjalan ke ruang tamu. Dengan senyum di wajahnya, dia masih sangat tampan. Ketika dia masuk, dia membuka tangannya dan berteriak, "Oh, Tuan-Tuan Muda Klauski, Tuan Apollo, saya senang melihat Anda lagi." Felipe dan Stephen sedikit berpelukan, tapi Adas langsung menolak. Stephen tidak peduli, tersenyum. Felipe bertanya, "Stephen, bagaimana kamu menemukan di sini?" Stephen mengangkat alisnya dan berkata, "Saya secara alami datang untuk mengirim informasi kepada Tuan-Tuan Muda Klauski. Intelijen. Informasi tentang saudara perempuanku." Felipe tampak bersemangat. Stephen mengangguk dan mengeluarkan sebuah kotak kecil halus dari lengannya. Dia membuka kotak kecil itu dan ada USB flash drive di dalamnya. Dia berkata, "Tuan-Tuan Muda Klauski, ini adalah informasi yang dikumpulkan oleh keluarga Smith kami tentang organisasi itu. Namun, saya menyatakan sebelumnya bahwa ini hanya bagian dari informasi. Lebih banyak informasi, saya tidak punya hak untuk menelepon, perlu kembali dan menanyakan arti ayah saya." Felipe mengedipkan mata dan tersenyum 2 kali, berkata, "Stephen, ini benar-benar bisnis selangkah demi selangkah untuk keluarga Smith Anda." Stephen mengangkat bahu, Tuan-Tuan Muda Klauski tertawa, "Aturan keluarga Smith seperti ini." Felipe tidak peduli. Dia mengambil disu, menemukan buku catatan, memasangnya, dan kemudian melihat informasi di dalamnya. Ketika dia selesai membaca, wajah Felipe menjadi sangat kusam dan jelek. Adas juga dengan cepat meliriknya. Setelah membacanya, raut wajahnya juga sangat jelek. "Apa yang akan kamu lakukan?" Adas bertanya. Felipe diam, alisnya berkerut, dan jantungnya bermasalah. "Aku tidak tahu, menurut apa yang ditunjukkan informasi ini, organisasi ini benar-benar sedikit mengejutkan." Felipe berkata dengan sopan. Adas juga sedikit mengangguk, ada begitu banyak pembagian kekuasaan di belakang mereka, dan banyak dari mereka telah melakukan kontak dengan kami sebelumnya. Bahkan ini hanya cabang-cabang samping dari kekuasaan. Jika Anda benar-benar ingin, saya takut organisasi ini akan menghadapi masalah besar. Bahkan jika Anda adalah Klauski, Anda juga akan dibalas. Felipe mengerti arti Adas, jadi sulit baginya untuk memilih sekarang. Stephen duduk di samping, memandang mereka berdua, dan tersenyum sedikit, "Tuan-Tuan Muda Klauski, pada kenyataannya, saya tidak berpikir Anda perlu menargetkan organisasi ini sekarang, lagi pula, saudari Anda sekarang aman. Mengapa? Anda tidak buat persiapan lain terlebih dahulu, dan ketika waktunya tepat, buat keputusan." Kata-kata Stephen mengingatkan Felipe bahwa matanya yang suram perlahan menjadi tercerahkan. Stephen benar. Karena aku tidak bisa membuat pilihan sekarang, aku akan mempersiapkan perlahan. Suatu hari, aku akan bertemu mereka. Bahkan jika mereka menggunakan seluruh keluarga Klauski, selama mereka berani berurusan denganku adikku tidak baik, aku akan membiarkan mereka mengerti apa arti kehancuran itu. Kata Felipe Han. Bab 2563-2564. Kalimat ini mengungkapkan tekad Felipe. Dia memilih untuk bersiap menghadapi perjuangan jangka panjang dengan organisasi itu di hari-hari berikutnya. Karena, menurut data Stephen, organisasi itu benar-benar meresap, dan kekuatannya sangat besar dan rumit. Anda tidak dapat menembak dengan mudah, jika tidak, itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Stephen tersenyum tipis dan berkata, "Ya, Tuan-Tuan Muda Klauski, Tuan Apollo, akan ada pesta pribadi malam ini, saya tidak tahu apakah keduanya tertarik untuk menghadiri." Felipe langsung menggelengkan kepalanya dan menolak, "Saya masih memiliki urusan pribadi, jadi saya tidak akan pergi." Adas juga menolak. Stephen tersenyum dan berkata, "Tidak, Tuan-Tuan Muda Klauski, Anda akan hadir. Apakah Anda tahu tentang pesta pribadi ini?" Felipe bingung, mengerutkan kening, menatap Stephen, dan bertanya, "Apa maksudmu?" Stephen berkata, "Tuan-Tuan Muda Klauski, tidakkah Anda ingin tahu sesuatu tentang keluarga Loveless?" Keluarga Loveless. Mata Felipe tiba-tiba menjadi bermartabat, dan dia bertanya, "Apakah keluarga Loveless mengadakan pesta malam ini?" Stephen mengangkat bahu, "Dapat dikatakan. Jika informasi saya benar, Tuan-Tuan Muda Klauski mungkin bertemu orang-orang yang ingin Anda temui di pesta." Mendengar kata-kata Stephen, Felipe tiba-tiba teringat akan Wayne Johnston. Akankah Wayne Johnston muncul di jamuan malam ini? Bukankah dia kembali ke rumah Luo untuk berurusan dengan sesuatu? Oke, aku akan berpartisipasi. Setelah ragu-ragu sejenak, Felipe setuju dan mengikuti. Namun, perjamuan malam ini diadakan oleh keluarga Loveless. Apa tujuannya? Stephen menjawab, "Ya. Tuan-Tuan Muda Klauski, Anda benar-benar bingung dengan pertanyaan Anda. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa pihak lain adalah Sunny Loveless, yang seharusnya dianggap sebagai inti dari keluarga Loveless.
Mereka mengadakan pesta pribadi ini. Tujuan dari ini secara alami untuk dewa yang kosong. Sekarang dunia luar mengatakan betapa kuat dan misteriusnya kepala Tuan Muda Klauski dan Tuan Apollo, dan benar-benar menghancurkan kuil jahat itu. Felipe tampak bermartabat, tetapi tidak berharap akan ada Sunny Loveless di pesta pribadi ini. Setelah mengirim Stephen, Felipe dan Adas saling melirik. Yang pertama bertanya, seberapa kuat Sunny Loveless? Adas, tidak lebih lemah dari saya, tapi sekarang, Anda harus bisa bersaing dengannya. Felipe mengerutkan kening, dan kemudian berkata, aku ingin kamu bersiap-siap. Pesta malam ini dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu. Adas mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu ingin menembak Sunny Loveless? Felipe mengangguk dan berkata, cobalah. Aku ingin tahu seberapa kuat keluarga Loveless. Adas berpikir sejenak dan kemudian menjawab, oke, aku akan mengatur orang. Pada senja, mobil Stephen datang, dan 3 Rolls-Royce secara pribadi membawa Felipe dan Adas pergi. Tuan-tuan muda Klauski, Tuan Apollo, ayo pergi. Stephen duduk di kopilot dengan senyum di wajahnya. Mobil itu berangkat ke sebuah puri gunung di kota Sengdun. Di sini, lingkungannya indah, dengan lapangan golf alami dan kastil yang megah. Pada saat itu, kastil juga terang benderang. Dari jalan menuju ke kastil, mobil-mobil mewah dapat dilihat dari waktu ke waktu. Tempat parkir di depan kastil penuh dengan mobil mewah. Setelah Felipe, Adas dan Stephen turun dari bus, mereka sedikit terkejut dengan kehebatan kastil di depan mereka. Adas mengangguk diam-diam dan berkata, keluarga Loveless masih memiliki beberapa kekuatan. Kastil yang begitu besar telah mengundang begitu banyak orang. Tampaknya posisi mereka pada Dewa Baru pasti akan dimenangkan. Berdiri di sisi keduanya, Stephen berkata, keluarga Loveless tidak kecil di barat, dan memiliki kesempatan untuk menjadi Dewa Baru, terutama Sunny Loveless, yang telah lama menjadi ranah dewa. Menurut informasi dari keluarga Smith peluangnya untuk menjadi Dewa Baru mirip dengan karunia bawah tanah, dan dia adalah kandidat paling populer sekarang. Felipe mengangguk dalam hati. Keluarga Loveless ini, hampir menghilang di wilayah itu, tidak berharap untuk bercampur di dunia barat. Silahkan. Stephen membuat isyarat pria terhormat. Ketiganya melangkah maju. Namun, tak lama kemudian, seringai mencibir dari belakang. Oh, Stephen, beraninya kamu muncul di sini. Ketiganya menoleh ke belakang dan melihat Louis 26, yang awalnya muncul di Kester Manor, dan mendatangi mereka dengan dingin saat ini. Dia masih sangat bangga, mengenakan kostum emas pucat. Temperamen aristokrat benar-benar dapat dilihat di mana-mana. Wajah Stephen tampak kusam ketika dia melihat Louis 26. Karena dia melihat Alice Elizabeth mengikuti Louis 26. Itu adalah dewinya. Alice Elizabeth tersenyum sedikit ketika dia melihat Stephen, dan sepertinya lebih tertarik pada Stephen. Louis 26 mendekati mereka bertiga, dengan tatapan bangga di sudut matanya, dan matanya tertuju pada Stephen, memperingatkan, Stephen, terserah padamu, apakah pantas untuk muncul di sini. Stephen mengedipkan mata, dan berkata, Louis 26, di mana kamu bisa muncul, mengapa aku tidak bisa muncul? Kamu hanya menempati nama adipati turun-temurun, tidak ada yang bisa dibanggakan. Haha. Louis 26 ejek, kalau begitu aku seorang duke, terlalu jauh lebih kuat daripada Viscount kamu. Sekarang, aku seorang duke, aku memerintahkanmu untuk memberi hormat padaku. Kamu. Gigi Stephen menggelitik. Penuh kebencian. Louis 26 sebenarnya menekan dirinya sebagai seorang duke. Setelah Louis 26 selesai berbicara, matanya melirik Felipe dan Adas di sisi Stephen pada saat yang sama, mengatakan, kamu benar-benar bercampur dengan dua orang timur yang rendah hati. Stephen, kamu sudah cukup, kamu menjadi jatuh. Menurut pendapat saya, keluarga Smith akan segera dihancurkan di tangan Stephen Anda. Awalnya, Felipe tidak berniat mengendalikannya, tetapi hinaan dan cemoohan orang-orang timur di Louis 20 Road membuatnya sangat jijik. Apakah Oriental menyinggungmu? Mengapa tidak ada kata-kata baik dari Oriental di mulutmu? Tiba-tiba, Felipe bertanya dengan dingin. Louis 26 menoleh untuk melihat Felipe, dan ada sedikit kedinginan di sudut matanya, berkata, apa kamu? Aku Duke Louis, keluarga kerajaan. Kamu begitu rendah hati dan jelek, orang-orang timur tidak layak berdiri di hadapanku. Dalam kata-katamu, udara di sini menjadi kotor. Kalian orang timur adalah sampah. Louis 26 merasa kesal. Saya tidak pernah berani berbicara pada diri sendiri seperti ini, apalagi seorang Oriental yang rendah hati. Ini membuat martabatnya, kebanggaan sang duke, dihina. Keluarga Louis mereka lebih menghargai martabat daripada kehidupan. Bentak. Hasil. Felipe membuat tembakan yang menentukan dan membanting wajah arogan Louis 26 dengan tamparan, dan lawannya terpana langsung. Kotor. Mengapa kamu mengatakan bahwa orang barat kotor dan kotor? Felipe berteriak dengan marah. Bab 2565-2566. Tamparan ini membuat Louis tertegun. Alice Elizabeth di sisinya, juga wajah yang terkejut, menutup mulutnya dan membelalakan mata emasnya. Louis,
Louis, kamu baik-baik saja. Alice masih tertekan oleh Louis 26 dan bergegas maju, memegang lengan Louis 26 dan bertanya dengan prihatin. Pada saat yang sama, dia menatap Felipe dengan marah, dan memarahi, mengapa kamu ingin melawan Louis? Meskipun dia mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi kamu tidak bisa mengalahkannya seperti ini. Dia adalah Duke, adipati termuda dari negara tersembunyi. Apakah calon suamiku? Lagi pula, Alice menatap Stephen dengan kebencian di matanya dan bertanya, Stephen. Aku sudah berubah pikiran tentangmu dan aku ingin memberimu kesempatan, tapi sekarang kau benar-benar seperti Timur yang sulit diatur ini. Kamu sangat kecewa ketika kamu bersama. Kamu sama jahat dan bencinya seperti mereka. Alice memarahi Stephen, dan wajah Stephen juga sangat jelek dan dianiaya. Dia tidak berharap bahwa Alice akan melakukannya, sepenuhnya menumbangkan citra Dewi di atasnya. Sekarang Alice, benar-benar telah kehilangan rahmat dan tinggi dan keanggunan sang putri. Stephen merasa tidak nyaman, tetapi masih menjelaskan, Alice, aku minta maaf, mereka adalah temanku, dan aku minta maaf padamu untuk mereka. Mungkin, Alice akan marah, dan mulia hanya karena Louis 26 dipukuli. Inilah yang dipikirkan Stephen. Namun, Alice menamparkan wajah Stephen langsung dan menghinanya, Stephen, apa yang kamu hanya Viscount tingkat rendah. Permintaan maafmu, aku tidak menerimanya. Aku ingin mereka meminta maaf kepada Louis. Dia seorang Duke, bangsawan, bagaimana dia bisa membuat tamparan oriental ini? Jika kamu tidak membiarkan mereka meminta maaf kepada Louis, aku tidak akan memaafkanmu dalam hidupku. Stephen berduka, dan keraguan muncul di matanya. Pipi juga panas dan sakit. Felipe dan Adasdu sama-sama menatap Stephen sedikit, yang merupakan harga menjilat anjing itu. Di mata Alice, Stephen hanya Viscount, dan dia adalah ban cadangan untuk rasa ingin tahu. Tidak, bahkan mungkin ban cadangan. Di sini, Louis 26 bereaksi pada saat itu dan menyentuh pipinya yang bengkak, dan seluruh orang dipenuhi dengan api amarah. Penuh kebencian. Orang timur yang rendah hati ini, berani menamparkan dirinya sebagai adipati termuda di negara tersembunyi. Ini merupakan penghinaan bagi keluarga kerajaan Louis. Sayang sekali. Fuck. Dasar oriental bodoh, kamu berani mengalahkan wajah bangsawan ini. Aku Duke Louis. Adipati termuda dari kerajaan tersembunyi. Adipati yang paling menjanjikan di mata yang mulia. Louis 26 meraung, matanya dalam, dan wajahnya yang tampan, karena fluktuasi emosional, tampak agak jahat. Terutama hidung elang dan semprotan meludah membuatnya lebih sulit untuk dipahami. Apakah ini Duke? Di dekatnya, saat ini juga banyak orang yang menyaksikan jamuan. Mereka semua adalah figur-figur barat dengan wajah, dan orang alami adalah Louis 26 dan Alice Elizabeth. Oh, ya Tuhan. Apakah itu Adipati Louis ke-26? Dia ditampar oleh seorang oriental. Ya Tuhan. Apa yang salah dengan dunia ini? Seseorang berani memukul wajah Duke Louis, tetapi itu adalah adipati keluarga kerajaan. Pengunjung Stephen juga ada di sini, anjing yang dimarahi oleh Putri Alice berdarah. Para penonton di satu sisi dikejutkan oleh tembakan Felipe, dan di sisi lain mengejek Stephen. Sekarang, seluruh dunia barat mengenal Anda, Stephen adalah anjing yang setia menjilat Putri Alice. Jika orang yang berminat bertanya sedikit, dia tahu apa arti kata anjing jilat, dan dia terus mengejek Stephen secara pribadi. Namun, Stephen tidak tahu. Tidak, bahkan jika dia mengetahuinya, dia hanya berpikir itu cemburu pada orang lain. Pada saat ini, Louis 26 menunjuk ke arah Felipe dengan arogan dan berteriak dengan marah, sial, kau harus minta maaf. Minta maaf di depan semua orang. Selain itu, aku juga akan mematahkan tanganmu, itu adalah rasa tidak hormatmu kepadaku harga. Namun, Klauski Felipe acuh tak acuh, menatap Louis 26 yang mengaum, Duke Louis, kau hanya orang biasa di mataku. Apa yang kau sebut status Duke tidak memiliki banyak tekanan padaku? Apa? Beraninya kau memandang rendah keluarga kerajaan Louis? Louis 26 geram. Alice di sekitarku juga dimarahi saat ini. Melihat adegan seperti itu, hati Stephen hancur. Adas menepuk pundak Stephen dengan ringan dan berkata, Stephen, kamu harus mengerti bahwa di mata Alice, kamu mungkin tidak bernilai apa-apa. Jangan biarkan cintamu menjadi murah. Karena dia terlihat mengapa kamu tidak bisa menjadi dia menjilati anjing jika kamu bukan Viscount. Ada begitu banyak wanita baik di dunia ini, kamu harus belajar untuk menyerah. Stephen menundukkan kepalanya, menatap Adas, dan kemudian memandangi Alice yang kehilangan identitas puterinya dan bersumpah. Alice. Akhirnya, Stephen membangkitkan keberaniannya dan berteriak kepada Alice, aku tidak menjilati anjingmu lagi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menyuruhku melakukan apapun yang tidak ingin aku lakukan. Mereka adalah teman-temanku. Mereka tidak akan meminta maaf. Adalah Duke of Louis yang menerima penghinaan. Alice terkejut dan menatap Stephen dengan tak percaya, berkata, Stephen. Apakah kamu gila? Aku Alice, dewi kamu.
Kamu tidak selalu mengejar aku. Beraninya kamu berbicara padaku seperti ini. Saya akan memesan Anda sekarang dan meminta maaf kepada saya. Selama Anda ingin saya meminta maaf, saya akan memilih untuk memaafkan kecerobohan Anda kepada saya sekarang. Selain itu, saya juga dapat mempertimbangkan memberi Anda kesempatan untuk mengejar saya lagi. Stephen tertawa 2 kali dan berkata, tidak, kamu tidak layak. Kamu Alice tidak layak. Mari kita menghabiskan seumur hidup dengan Adipati Louis kamu. Kalimat ini bergema di seluruh hadirin. Alice dan Louis 26 terkejut. Orang-orang yang melihat sekeliling semuanya terkejut. Stephen benar-benar memberikan kesempatan untuk mengejar Alice, dan bahkan sepenuhnya memotong garis dengan Alice. Pada saat ini, Louis 26 dalam keadaan hiruk-pikuk. Dia dengan cepat memutar teleponnya dan berteriak, penjaga saya, cepat, datang padaku. Saya ingin menghukum 3 penjahat yang berani dan jahat. Setelah selesai berbicara, Louis menatap Felipe dengan marah dan marah, mengancam, kamu sudah selesai. Penjaga saya akan segera datang, dan saya pasti akan membiarkan mereka mengalahkanmu. Tapi, Felipe, Adas dan Stephen saling melirik, dan ada senyum tipis di sudut mulut mereka. Felipe dan Adas menanggung beban, meluruskan lengan baju mereka dan berjalan menuju Louis 26 langkah demi langkah. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Louis 26 panik. Mengalahkanmu. Felipe dan Adas tertawa pada saat bersamaan. Kemudian, mereka menyimpulkan tinju dan kaki mereka, dan meluncurkan balas dendam, berdarah, pada Louis 26. Ah! Oh! Fuck! Hentikan! Aku Duke! Di depan seluruh kastil, teriakan menyedihkan Louis 26 terdengar. Stephen, datanglah bersama! Teriak Adas. Stephen meremas tinjunya, melepas jaketnya, bergegas ke medan pertempuran, dan berteriak, Louis, pergi untuk mati, kau sial.